Kemudian saya lihat di rumahnya ada gambar yang benar-benar gambar itu gambar Tuhan Yesus. Yang benar-benar gambar itu emang mirip sama yang ada di dalam mimpi saya itu. Banyak orang Kristen itu bebal, ditipu, ya. Hal-hal yang tidak beres, ya. Hal-hal yang satanik. Jadi topik kita hari ini sangat provokatif, ya. Dan sebetulnya sudah lama saya ingin mengangkat topik-topik semacam ini, karena ada banyak sekali pendeta merasa dia sedang melayani Tuhan, sebetulnya tidak sedang memberitakan Injil, tapi memberitakan kesaksian-kesaksian manusia yang bagi saya itu sebagian besar itu palsu, ya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Lagi pula, saudara, ada banyak orang Kristen, ya, mayoritas, ya, itu tertipu oleh hal-hal yang semacam ini. Nah, orang-orang Kristen semacam ini, kalau mendengar pengajaran firman Tuhan, mereka akan cepat mengantuk, ya, akan cepat mau tidur saja, ya, begitu, ya. Mereka akan cepat menguap, ya, menguap, saudara. Mereka tidak suka dengar penjelasan firman Tuhan. Mereka tidak suka dengan pemberitaan firman Tuhan. Yang mereka suka adalah kesaksian-kesaksian, ya, bagaimana seorang Muslim, ya, pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah agamanya, ya, apakah umroh atau haji, ya, lalu di Mekah bertemu dengan Tuhan Yesus, begitu, ya. Tuhan Yesus yang mana? Yang menyatakan itu Yesus siapa kepadamu, ya? Engkau bertemu dia, wajahnya seperti apa, ya? Apakah wajahnya putih, rambutnya putih, ya, matanya menyala, seperti atau mungkin seperti di gambar-gambar kalender, ya. Memangnya wajah Tuhan Yesus seperti wajah yang di kalender itu, ya. Tidak ada yang memahami atau mengenal sesungguhnya wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, karena tidak ada potretnya, tidak ada fotonya, saudara, yang ditinggalkan bagi kita, ya. Jadi itu hanya hasil imajinasi pelukis, saudara. Sudah ada banyak orang yang melukis tentang wajah Kristus, ya, tentang Kristus, ya, wajahnya, ya, ketika dia bertemu dengan anak-anak, ketika dia mengetok pintu, ya, ketika dia mengajar di bukit, ya, khotbah di bukit, ketika dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi tidak satupun dari semua lukisan itu yang sungguh-sungguh dapat diandalkan merepresentasikan wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya, karena kita tidak pernah melihat fotonya, saudara. Jadi ini para murtadin ini yang katanya ngaku-ngaku ketemu Tuhan Yesus di Mekah waktu mereka umroh, waktu mereka naik haji, ya. Itu Yesus yang seperti apa, dan siapa yang bilang kepada Anda itu Yesus, ya. Jangan-jangan Anda ditipu setan, ya. Ya. Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu, ya. Bukan kesaksian yang benar, ya. Itu palsu, ya, saudara. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi sangat populer di channel daripada pendeta Yusuf Manubulu, ya, dan tidak ada hal lain yang dia unggah di channel YouTube-nya itu kecuali kesaksian-kesaksian, ya, dan jualan murtadin ini, saudara, ya. Maka channelnya kemudian banyak subscribernya, ya, kemudian banyak yang menonton dan lain sebagainya, saudara. Maka saya berkata, jualan murtadin ala Yusuf Manubulu, ya. Nah, mari kita melihat sepintas channelnya sekarang, saudara. Nah, ketika saya merubahkan diri saya tidur, kemudian datang lagi sosok yang sama, tetapi saat itu dia cuma datang, kemudian dengan cahaya yang luar biasa dari belakangnya. Karena saking besarnya cahaya di belakangnya sosok ini, sampai wajahnya nggak kelihatan. Dan waktu itu datang itu 1 minggu 4 sampai 5 kali. Yang membuat saya
benar-benar waktu itu terganggu tidur saya pastinya. Terganggu lah, ya kan? Loh, kok bisa ya? Gitu. Ini siapa sih sebenarnya kok bisa datang hampir tiap malam? Ya kan? 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Loh, kok bisa datang sampai 4 sampai 5 kali? Ini siapa sebenarnya? Nah, waktu itu saya ketemu si Frankie. Nah, si Frankie ya, Frankie Maramis ya, apa kabar? Ya, Frankie Maramis. Nah, waktu itu saya ke rumahnya. Kalau tidak salah waktu itu dia sebagai panitia penggalangan dana. Jadi saya jumpai dia. Kemudian saya lihat di rumahnya ada gambar yang benar-benar gambar itu gambar Tuhan Yesus. Yang benar-benar gambar itu emang mirip sama yang ada dalam mimpi saya itu. Saya tanya ke Frankie, Ki, nanya dong Ki, ya kenapa Li? Gitu kan? Ya kenapa Li? Itu yang di foto itu siapa? Oh, itu gambar Tuhan Yesus kita. Pas saya ngeledek dong, saya bilang, loh, kok Tuhan kalian bisa digambar? Jualan omong kosong ya. Nah ini kayak jualan murtadin ini. Mudah-mudahan Yusuf Manubulu ini bisa mendengar saya ya. Ya, silakan dia kumpulkan semua murtadin yang bersaksi di channel YouTube-nya itu, lalu doakan saya ya. Doakan saya supaya saya bertobat ya. Tapi bertobat sebaliknya begitu ya. Jadi artinya doakan saya supaya saya mu'alaf gitu ya. Karena mereka murtadin masuk Kristen kan. Karena apa? Bukan karena dengar firman Tuhan. Bukan karena mendengar pemberitaan Injil. Bukan karena dengar firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran karena firman Kristus. Tapi karena pergi umroh. Karena naik haji. Karena sembuh sakit. Karena lihat 3 salib. Aneh-aneh saudara. Betul-betul nyeleneh dan aneh. Dan untuk itu saya dipanggil oleh Tuhan untuk tegas, lurus, dan no compromise. Saya tidak kompromi ya. Tidak peduli berapa banyak musuh saya ya. Semakin banyak musuh saya, semakin semangat saya ya. Semakin berjubel-jubel musuh saya, jutaan musuh saya ya. Kalau hanya cuma 100, 1000, 2000, 10.000 ya, 100.000, 1-2 juta, kecil itu saudara. Kalau ratusan juta, bahkan 1 miliar, wah, saya tambah semangat saudara, tambah senang saya. Ya, saya diancam ya, saya ditekan ya, saya tambah ngotot saudara. Tambah ngotot mensesat-sesatkan yang memang sesat. Ya, tambah ngotot ya, menyalahkan yang memang salah. Ya, tetapi saya takut sekali mensesatkan orang benar. Saya takut sekali mensesatkan mereka hamba Tuhan yang benar, ya, yang mengajarkan firman Tuhan, walaupun ada keterbatasan tertentu, walaupun ada kelemahannya, saya sangat takut untuk mensesatkan mereka. Tapi bagi pendeta sesat yang tidak pernah khotbah Injil, yang memberitakan Injil yang lain, yang palsu, yang tidak beres, saudara, saya getol sekali mensesat-sesatkan. Ya, saya tidak takut saudara mensesat-sesatkan. Ya, sekalian mensesat-sesatkan orang sesat itu lebih bagus daripada mengatakan benar kepada yang sesat, saudara. Ya, jadi jualan murtadin itu isinya apa, saudara? Kesaksian-kesaksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya dengar kok ya. Ya. Ada yang bilang begini ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu, ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar, ya. Pengaruhmu apa? Ya. Pengaruhmu apa? Signifikansimu untuk kekristenan apa? Loh, kalau MYM masih tahu orang kerjakan apa, saudara? Orang tahu. Muriwali kerjakan apa, orang tahu, saudara. Lah ini yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu, ya, yang bilang saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu, pembohong kamu itu, ya, penipu kamu itu. Ya. Paulus waktu bertemu muka dengan Tuhan Yesus, jadi rasul yang begitu berani memberitakan Injil. Jadi rasul yang begitu hebat memberitakan Injil. Saudara, tidak takut sedikit pun. Saudara, tidak takut ketika diancam, terus memberitakan Injil. Lah kamu
yang bilang ketemu muka dan muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan, baumu pun saya tidak tahu, ya. Bohong saja, ya. Jadi saudara, inilah kebohongan-kebohongan, ya. Banyak orang Kristen itu bebal, ditipu, ya. Banyak orang Kristen itu bebal, ya. Mereka ditipu oleh hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang tidak beres, ya. Hal-hal yang satanik, ya, yang tidak berasal dari Tuhan, saudara. Dan anggap ini pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan tidak ada kok pekerjaan Tuhan.